Hangulku udah bisa. Hangulku udah bisa, tinggal tata bahasa doang. Itu caranya gimana ya, Kak? Aku soalnya tuh Hangul, belajar Hangul, ngapalin angka gitu kan, kosakata semuanya sendiri. Kurang tata bahasa doang. Tuh. Minta sarannya, Kak. Ya, aku langsung jawab aja ya. Oke, tadi yang nanya namanya Kak Rahma ya? Iya. Iya, gimana belajar bahasa Korea susah ya? Susah tapi seru, Kak. Berarti Hangul Gampang udah bisa. Hangul udah bisa, sekarang sudah masuk ke angka, terus mau masuk ke tata bahasa. Oke. Jujur kalau mau dikasih tahu, tata bahasa Korea itu sangat jelimet, maksudnya sangat banyak. Kadang kalau kita cuma bilang satu ekspresi, itu tata bahasanya banyak di bahasa Korea. Nah, tata bahasa di Korea itu dibagikan jadi, kan tahu ya kalau Korea punya 6 level. 6 level yang kalau misalnya kita ujian kan ada topik juga kan namanya, ada 6 level kan. Jadi setiap level itu punya tata bahasa yang dipelajari. Dari level 1 sampai level 6 tuh semakin susah tata bahasanya. Cuma saran saya, kalau mau belajar tata bahasa, kamu cari buku level Korea gitu, level 1 sampai 3 aja cukup dulu. Ya sebenarnya susah sih. Anggap aja level 2. Jadi setiap level 1 terus ke level 2 itu punya tata bahasa yang dipelajari. Ikutin tata bahasanya dari situ. Memang banyak sih, tapi mau nggak mau harus belajar tata bahasa kalau di Korea. Yang kalau di bahasa Korea namanya Munbok. Baru bisanya tuh kayak itu loh, Kak, kayak kata-kata sederhana kayak saya makan nasi, saya ada di rumah. Itu doang. Kalau yang sama belum ke intermediate gitu kayak saya bangun jam berapa, itu agak susah menurut saya tuh itu. Saya bangun jam berapa, saya pergi kemana gitu. Jadi gini, pada saat kita belajar bahasa, terutama bahasa Korea yang susunannya itu beda. Bahasa Korea kan susunannya udah subjek, objek, predikat seperti yang tadi saya bilang di awal. Jadi bisa mungkin pada saat belajar bahasa Korea tuh jangan langsung mikir, kalau di Indonesia bilangnya kayak gini, kalau di Korea gimana ya gitu. Jangan langsung digituin seperti itu. Coba mikirnya dari seginya Korea gitu. Oh, kalau di Korea dia di Korea, misalnya contoh tata bahasa yang gampang deh. Tata bahasa yang gampang apa ya? Tahu yang bilang real kata ya? Tahu, pernah dengar nggak? Real kata ya. 저는 갈 것 같아요. 저는 식당에 갈 것 같아요. Pernah dengar nggak? Pernah. Berarti kan di Korea bilangnya 저는 saya 식당에 갈 것 같아요. Tapi kalau misalnya kita langsung translate ke Indonesia, saya 식당 pergi akan, gitu kan? Jadi mulai belajarnya, kalau di Korea dia nulisnya apa, lalu verb-nya plus 것 같아요. Cara belajarnya harus kayak gitu. Verb plus 것 같아요. Nanti another tata bahasa juga pasti akan seperti itu. Apa verb-nya plus apa tata bahasanya. Gitu. Mau nggak mau itu belajar harus kayak gitu. Caranya ya diapalin memang. Gitu aja sih paling. Tapi ngikutin levelnya ya. Kamu baru bisa kan? Kamu udah bisa Hangul. Berarti sekarang mulai dari tata bahasa yang ada di level 1. Halo, Kak Emma, aku juga mau nanya. Sebelumnya perkenalin dulu ya, Kak Emma. Aku Helia. Ya. Aku dari Turki. Cuman di sini ngambil jurusannya Korea. Jadi karena tata bahasa Turki dan Korea itu kan sama ya, berbeda dari Indonesia. Jadi kebetulan di kampus juga aku tuh kayak full untuk belajar bahasa Koreanya itu menggunakan bahasa Turki. Jadi ada nggak sih kayak referensi buku yang misalnya full ibaratnya tuh kayak pengantarnya itu bahasa Inggris atau bahkan bahasa Indonesia gitu, kayak biar mempermudah aku untuk mempelajari bahasa Koreanya. Ya, siap. Ini di sini Kak Helia sama Kak Dame nanya yang sama nih.
buku rekomendasi belajar bahasa Korea. Sebenarnya kalau buku banyak, cuma masalahnya ada yang banyak yang nggak dijual di Indonesia. Jadi ini sebenarnya agak gimana ya, cuma banyak PDF juga sebenarnya kalau kalian pinter-pinter nyari. Aku rekomendasikan ada 4 sih sebenarnya, 4 buku dari universitas. Yang pertama dari Seoul University. Seoul bilangnya apa ya? Seoul Hanggugo kayaknya. Terus ada juga dari aku sendiri dulu belajarnya pakai Sogang Hanggugo. Ini aku sambil tulis ya di ini ya. Di mana namanya? Chat biar kalian juga ini. Terus Sejong juga bisa. Sejong Hanggugo. Yonsei juga boleh. Yonsei aku nggak pernah pakai, tapi banyak teman-temannya. Jadi gini, cara gampang kok ini ada nama-namanya, nama universitas sih. Nah, cara gampangnya gini mikirnya. Universitas di Korea itu dia punya lembaga bahasa sendiri dan mereka mengeluarkan buku level 1 sampai level 6. Nah, banyak banget universitas yang keluarin. Tapi aku dari dulu aku belajarnya pakai buku Seoul. Terus aku juga pernah di Sogang, jadi aku prefer itu. Dan sekarang lagi pakai buku Sejong. Jadi itu nggak apa-apa pakai buku itu. Kalian fokus di satu aja. Kalau mau pakai Seoul berarti pakai Seoul buku Seoul. Kalau mau Sogang ya buku Sogang. Kalau Sejong pakai Sejong. Nah, masalahnya kan bukunya nggak banyak dicari. Maksudnya kalau kalian mau cari di Gramedia kayaknya aku nggak tahu ada apa enggak. Coba aja cari via PDF. Apa yang ada di PDF kalau mau cari kan sebenarnya ada ya. PDF apa yang ada belajar di situ aja. Ikutin levelnya satu-satu. Jangan langsung level 1 terus langsung lanjut ke level 3. No. Level 1 dulu. Oh, udah ngerti, udah tahu baru lanjut level 2. Terus udah tahu, coba ikut tes topik. Saranku gitu. Terus coba lagi baru level 3, level 4 kayak gitu. Nggak usah sampai level 4 sih, level 3 aja cukup dulu buat ngobrol. Itu sih. Kamu nanya, kalau misalnya dari universitas gitu ya, bukunya itu bahasa pengantarnya Korea atau bahasa Inggris? Sih, udah Inggris kok. Yang kalau misalnya nyari di PDF udah Inggris kok. Makasih banyak ya, Ma. Iya, sama-sama. Terus tadi ada yang nanya juga ya. Ini, kalau Kak Emma izin tanya gimana cara Kak Emma belajar lewat drama, pakai double subtitle kah atau gimana? Sebenarnya kalau drama itu cuma buat ini doang sih. Kita membiasakan diri mendengar bahasa Korea. Cuma membiasakan diri, jadi gini, sebenarnya aku via drama itu kalau buat teman-teman yang masih baru, itu nggak terlalu rekomen untuk belajar di awal gitu. Drama itu hanya cuma sekedar kalian membiasakan diri. Orang Korea itu kalau ngomong begini pelafalannya. Misalnya contoh ya, kalau kita ngomong kan 저는 밥을 먹어요 gitu kan. Tapi kan secara drama kita lihat dia denger kayak 저는 밥을 먹어요 gitu kan ngomongnya. Ya kan? Beda kan? Jadi cuma membiasakan diri, orang Korea itu kalau ngomong pelafalannya seperti ini. Kalau di awal ya, karena kalian sama sekali pasti belum paham. Belum paham, kalau misalnya tanpa subtitle masih belum paham. Intinya kalian tahu dulu, ya, 밥 먹었어? gitu kayak gitu. Di Korea ada penggunaan kata banma, kata non formal, ada penggunaan kata formal. Itu dulu yang kalian mulai paham. Tapi kalau untuk subtitle atau tidak subtitle itu butuh waktu gitu. Sekarang saya kalau nonton nggak pakai subtitle, tapi belum tentu saya tahu 100%. Nah, kalau teman-teman yang masih baru, susah kalau langsung nggak pakai subtitle tuh susah. Gitu. Jadi dia cukup pakai untuk awal mendengerin dulu. Pelafalannya kayak gini. Dia dia pakai sama teman pakai nggak formal, sama orang ini pakai formal. Ada yang pakai semnika, ada yang pakai momo pakai yo, ada yang cuma mogosok gitu, ada juga gitu.
Untuk tahu itunya dulu aja kalau nonton drama. Oh iya, sebelumnya kakak mau alihin moderator ke Kak Diana terlebih dahulu ya. Aku mau izin dulu, izin sholat dulu. Ya udah azan di sini. Aku alihin ke Kak Diana. Kak Diana, apakah ada di tempat Kak Diana? Oke, Kak Rehan. Oke, Aku stay makasih kok, ya. stay. Terima kasih Kak. Ke teman-teman tadi sudah ada penjelasan dari Kak Emma. Mungkin masih ada yang mau tanya lagi soal basic. Atau yang mau tanya tentang Hangul juga nggak masalah, kan hari ini belajarnya Hangul. Tuh. Kak, mau nanya sekali lagi dong. Boleh. Aku tuh pengen belajar Korea tuh karena itu loh pengen dapat sertifikat topik tuh loh Kak. Tapi tanpa aku masuk ke jurusan itu gitu loh. Aku soalnya nggak terlalu itu banget, pengennya tuh dapat sertifikat topik, tapi tanpa ke jurusan itu. Dulu yang buat topik 1 itu, Kakak dulu juga itu kan, dapatin sertifikat itu dulu kan? Topik perlu kalau untuk orang yang mau apapun yang berhubungan sama Korea, topik perlu. Itu materinya tuh tentang apa ya Pak? Kalau topik 1 gitu? Jadi gini, kalau kalian ada berminat untuk ikut topik, dan sebenarnya jujur saya merekomendasikan kalian untuk ikut topik. Karena itu juga salah satu cara untuk tahu sebenarnya kemampuan bahasa Korea seperti apa sih gitu. Bisa download sebenarnya. Ada, kalau misalnya kalian buka ke materi, ke topik.go.kr, sebentar, aku tulis juga di sini. Itu kalian bisa ngedownload jenis soal-soal yang dulu, atau mungkin zaman sekarang udah banyak kali ya website yang udah mengeluarkan soal-soal dulu. Itu lihat dulu di situ, karena seperti kita ujian TOEFL, IELTS gitu, ada yang mendengarkan, terus apa lagi, membaca, sama membaca, satu lagi apa? Apa sih? Mendengarkan, membaca, apa ya? Saya kok jadi lupa. Menulis. Menulis, iya benar. Mendengarkan, membaca, menulis. Itu ada soal-soalnya kayak gitu. Dan di dalam itu pasti ada tata bahasa dan lain-lain gitu kan. Jadi mau nggak mau dari soal-soal itu juga kalian juga tahu, oh aku tuh levelnya di mana sih gitu. Itu sih. Universitas di Indonesia yang negeri itu yang S2-nya tuh pendidikan bahasa Korea tuh ada nggak sih Kak? Enggak, kalau S2 belum ada. S2 belum ada, baru S1. Baru S1 semua. Kalau mau S2 di Korea aja langsung ambil beasiswa. Susah Kak, nggak tahu caranya. Siapa tahu kan, makanya topik level 3. Terima kasih Kak. Sama-sama. Ini ada yang tanya dari Kak Dwi Handoko, izin bertanya, untuk proses belajar bahasa Korea tahapannya seperti apa? Dan apakah ada huruf selain Hangul? Misalnya kalau bahasa Jepang ada kanji. Ini tadi yang seperti sudah disampaikan Kak Diana ya, kalau di Korea hanya kayaknya udah dibacain materi. Betul. Hurufnya ya huruf Hangul. Tidak ada huruf lain selain Hangul. Proses belajar bahasa Korea tahapannya ya tadi ini, sekarang kita belajar Hangul dulu, habis itu nanti pasti masuk ke level 1, belajar tata bahasanya. Seperti itu, lalu level 2, tata bahasa lagi, 3, 4. Nah, setiap level itu pasti sembari belajar tata bahasa, ada belajar mendengarkan, belajar menulis, membaca, gitu, sama berbicara kalau masuk ke kelasnya langsung ya. Biasanya ada kelas berbicara juga. Gitu. Sampai level 6. Tapi nggak usah sampai level 6 lah. Kalau level 6 saya gitu. Tapi kalau level 3 ya sudah mulai ya bisa ngobrol lah gitu sama teman. Iya. Oh, ini udah ada lagi yang tanya. Oke.
Kalau di Korea, apakah di Korea ada bahasa gaul umum sama bahasa formal? Apakah ada perbedaan pengucapan atau tulisan dalam Hangul? Perbedaan pengucapan atau tulisan dalam Hangul itu gimana? Intinya kalau bahasa Korea, bahasa gaul umum formal ada. Ada bahasa formal, ada bahasa informal. Bahasa gaul juga ada, tapi nggak perlu tahu lah. Gitu. Kecuali kalau kalian tinggal di sini, kalau menurut saya sih. Yang paling penting harus diketahui adalah bahasa Korea punya bahasa formal yang pakainya yo, sama semnika atau bahasa yang banmal, yang tidak formal, yang nggak pakai yo, yang kayak cuma langsung 밥 먹었어 gitu. Kalau yang formal 밥 먹었어요, 밥 드셨어요, 드셨습니까 gitu. Bingung kan, banyak kan? Korea terlalu jelimet gitunya. Lalu perbedaan pengucapan atau tulisan dalam Hangul. Mungkin ini kali ya. Kayak gini kali ya. Mungkin kayak gini kali ya. Kok kelihatannya kalau di sini sama semua ya? Itu yang pertama saya pakai ciet bacimnya, yang kedua saya pakai jiet, yang ketiga saya pakai siet. Tapi kalau dibaca semuanya bit. Jadi bawahnya gini. Lebih ke bacim kali ya? Ya, bacim. Nah, itu mau nggak mau itu ngapalin sih. Ada juga yang nanya mau cara, ada yang direct nanya ke saya beda